Pemerintah resmi menaikkan harga LPG non-subsidi imbas perang berkepanjangan di Timur Tengah yang menyebabkan harga acuan untuk LPG melonjak. Kenaikan ini diharapkan tak berdampak pada migrasi berlebih dari pengguna LPG non-subsidi ke LPG subsidi. Inilah ulasan Istana selengkapnya. Pertengahan April 2026, Pertamina resmi menaikkan harga LPG non-subsidi, yakni ukuran 5,5 dan 12 kg. Apakah penyesuaian harga ini sudah tepat untuk merespons gejolak biaya energi imbas perang di Timur Tengah? Ataukah perlu langkah lain agar beban anggaran negara bisa diselamatkan? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Imbas perang di Timur Tengah yang kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda sudah mulai berdampak pada mahalnya harga energi global. Di Indonesia, selain harga minyak, harga LPG non-subsidi kini juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Indonesia bervariasi, mulai dari Rp17.000 untuk LPG ukuran 5,5 kg atau tabung merah hingga Rp36.000 untuk LPG ukuran 12 kg. Kenaikan harga LPG non-subsidi yang mulai berlaku pada 18 April 2026 mulai dirasakan para pengusaha UMKM. Di Denpasar, pelaku UMKM menjerit. Mereka mengaku biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga gas, sehingga mengharuskan mereka untuk menyesuaikan harga jual produk. Naik udah seminggu, naik dari harga 195 sekarang jadi 225. Iya, sekitar 30.000. Gimana, untuk bani nggak? Ya, mau gimana lagi ya, harus beli soalnya. Jadi kita harus menyesuaikan harga juga kan, karena semua naik. Tidak cuma gas LPG aja yang naik, barang lain juga naik. Jadi kami menyesuaikan harga, naik harga. Sementara di Bandung, mahalnya harga LPG non-subsidi memaksa warga beralih ke LPG subsidi 3 kg. Mereka mengaku terpaksa beralih menggunakan LPG bersubsidi demi menekan pengeluaran. Pertama sih 12 kilo, tapi sekarang kan apalagi naik ya. Udah mah ya maklum lah, pensiunan. Jadi ya sekarang mah mau nggak mau jadi balik ke gas yang 3 kilo. Yang terjangkau lah ya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga LPG non-subsidi terimbas dari naiknya harga acuan global. Bahlil bilang penghitungan harga LPG non-subsidi mengikuti mekanisme harga pasar. Kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Ini akan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan, tahun 2006 atau 2007? Enggak, 2006 atau 2007 LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Untuk mengatasi tekanan perang di Timur Tengah terhadap pasokan energi tanah air, pemerintah sudah menjajaki kerjasama dengan Rusia. Presiden Prabowo konsultasi dengan Presiden Putin soal kerjasama energi. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh
ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan tingkat menteri. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia sepakat kerjasama dengan Rusia untuk impor minyak mentah dan LPG. Apa yang sudah menjadi kesepakatan itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG. Dan ini dilakukan secara G2G maupun B2B, yang padanya kemudian ini akan menjadi kepastian daripada cadangan minyak kita, khususnya crude dan LPG di Indonesia. Ekonom Universitas Indonesia Wijayanto Samirin mengkhawatirkan jauhnya disparitas harga antara LPG subsidi dan non-subsidi mengakibatkan warga banyak yang beralih ke LPG subsidi. Wijayanto Samirin meminta pemerintah memberikan sanksi bagi siapapun yang berupaya mengambil untung. Karena gap antara harga subsidi dan non-subsidi itu besar sekali, jadi kira-kira 3 kali lipat. Jadi 7.000 per kilogram versus 19.000 per kilogram. Yang dikhawatirkan adalah kebocoran. Jadi akan banyak upaya untuk mencoba menerobos batas subsidi ini dengan berbagai strategi. Sehingga menurut saya satu langkah yang harus ditekankan oleh pemerintah adalah ketepat sasaran dan sanksi bagi kelompok-kelompok yang berusaha mengambil untung dari perbedaan harga ini. Harga LPG non-subsidi sudah naik, namun perlu mitigasi untuk meminimalisasi migrasi pengguna dari LPG non-subsidi ke LPG subsidi. Distribusi juga harus tepat sasaran agar tidak semakin membebani anggaran negara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.